Halo para info seekers. Kali ini Mega Info akan melanjutkan bahas mengenai kacamata Andreil yang sebelumnya sudah kita unboxing. Apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika punya kacamata Andreil ini pertama kali? Di bagian satu ini kita bahas cara setting dan setup untuk pertama kalinya. Tanpa basa-basi, langsung saja. Ya, sebelum Miko Info membahas lebih lanjut mengenai cara setting, just to know saja bahwa di kacamata Andreil ini ada tombol on off dan juga ada tombol volume bagian kanannya, kemudian ada volume di bagian kanan dan kirinya. Oke, langsung saja kita lanjut ke bahas cara settingnya. Langkah pertama yang harus info seekers lakukan pertama sekali adalah mencari file Andreil Nebula APK. Defaultnya file Andreil Nebula ini bisa dicari di Google Play, namun sayang sekali untuk wilayah Indonesia file ini belum tersedia. Ya tidak apa-apa, tapi jangan khawatir, para info seekers bisa mencarinya di Mbah Google. Langsung aja ketik Andreil Nebula APK, maka akan keluar beberapa situs pilihan. Info seekers bisa memilih 3 web paling atas pilihan Mbah Google. Langsung aja klik new tab dan bisa dipilih sumber mana yang kira-kira menurut info seekers terpercaya untuk download. Nah, ini adalah tampilan Google Play dimana kita tidak bisa menginstal aplikasi Nebula milik Andreil ini karena saya login menggunakan user Gmail wilayah Indonesia. Ya, mudah-mudahan saja ke depan Andreil bisa menyediakan aplikasi Nebula ini buat warga Indonesia. Sebelum kita menjalankan aplikasi Andreil Nebula di smartphone kita, terlebih dahulu kita lakukan aktivasi kacamata Andreil kita dengan menggunakan laptop atau PC. Langkah pertama adalah colokkan saja kacamata Andreil kita ke laptop atau PC, maka secara otomatis akan tampil layar PC atau laptop kita di kacamata Andreil. Dan ini colokannya. Berikut tampilan di kacamata Andreil kita. Layarnya sangat HD banget ya, seperti ada monitor di dalam kacamata kita. Wow. Untuk melakukan aktivasi, info seekers bisa mengakses web activation milik Andreil sebagai berikut. Teman-teman bisa stop video ini atau ya bisa juga dicari di Mbah Google. Ketika tampilan awal, web ini akan berisi beberapa instruksi, step by stepnya, mulai dari download the firmware, kemudian menghubungkan kacamata Andreil ke laptop kita, kemudian aktivasi kacamata Andreil kita, dan selanjutnya upload firmware yang sudah kita download tadi. Apabila sukses teraktivasi, maka akan muncul activated dan warna hijau. Begitu juga dengan upload firmware. Jika sukses akan muncul tanda hijau. Jika error, jangan khawatir, cukup saja diulangi. Lakukan juga untuk langkah nomor 6, yaitu update firmware DB. Jika sukses akan muncul hijau. Ketika sudah aktivasi, info seekers langsung aja colokkan kacamata Andreil ke smartphone yang sebelumnya sudah terinstall Andreil Nebula. Berikut tampilan aplikasinya. Info seekers bisa memilih antara AR Space dan AR Casting. Nanti akan kita lihat masing-masing perbedaannya. Ini adalah tampilan kalau pilih AR Space. Agak susah nih mengintip dalamnya, namun nanti kita akan record dari dalam seperti apa sih tampilannya. Ini kalau kita pilih mode air casting, jadi layar
di smartphone kita akan kelihatan di kacamata Android kita. Jadi seperti duplikasi layar. Tampilan yang lebih bagus itu adalah mode airspace. Berikut tampilannya. Yuk kita intip dalamnya seperti apa. Pada mode airspace ini, kita bisa melihat seluruh tampilan seperti kita berada pada kacamata VR. Di situ ada beberapa icon yang tersedia, yang mana default bawaannya adalah seperti berikut. Namun di sini sudah saya install beberapa aplikasi. Coba kita lihat YouTube seperti apa tampilannya. Di YouTube ini ada beberapa mode tampilan, yaitu Pre mode, Surround mode, dan Waterfall mode. Coba kita lihat waterfall mode sebagai berikut, seperti setengah lingkaran, seperti kita melihat dalam pesawat. Kemudian ada juga desktop mode atau pre mode, dan juga ada surround mode. Yuk kita nonton YouTube sebentar. Kira-kira seperti ini tampilannya untuk surround mode. Akhirnya kita sampai juga di pantainya setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menitan. Tapi lihat nih pemandangannya para seekers. Info seekers bisa mengatur letak posisi layar, apakah mau diperbesar atau. Di kacamata Android ini kita bisa buka beberapa view. Kalau buka yang lain maka yang lainnya akan ketimpa view-nya. Info seekers bisa mendownload aplikasi di menu lab. Namun sayang untuk wilayah Indonesia aplikasinya ya bisa dikatakan belum ada, karena memang belum secara resmi untuk wilayah Indonesia. Untuk menginstal aplikasi lainnya seperti games, jangan khawatir, Info seekers bisa menginstalnya melalui web third party. Ya bisa dari browsing ataupun dari download tempat yang lain. Pada kacamata Android ini ada beberapa mode, seperti mode head follow. Kalau pilih mode ini maka gambarnya mengikuti arah gerak kepala kita. Pada kacamata Android ini ada permainan bawaan, yaitu melihara binatang peliharaan seperti Tamagotchi dulu ya. Ya lumayan lah, bisa menghilangkan stres. Demikian Info seekers, info kacamata Android kali ini. Kalau banyak yang suka, kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Next, mungkin kita akan review game-game yang asik dimainkan di kacamata Android, atau cara asik bermain game pakai kacamata Android. Tulis komentarnya di kolom komentar ya Info seekers. Kalau suka jangan lupa like, share, dan komen. Miko Info, berbagi info, tips, pengetahuan, dan kesenangan. Salam.